Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Harus ada. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, memasuki dan memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Dalam peringatan ini kita disadarkan kembali betapa Tuhan yang Maha Agung dan berkuasa itu, Dia rela mengambil jalan sengsara dan penuh pengorbanan demi membela dan memberikan kehidupan baru bagi seisi dunia ini. Ini adalah logika iman yang agak sulit kita pahami oleh semua kita. Karena itu bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, salib dan pengorbanan Yesus itu adalah suatu kebodohan. Dan bagi orang-orang Yahudi, salib dilihat sebagai suatu batu sandungan. Hanya orang-orang yang memahami arti cinta kasih yang tulus sajalah yang mampu mengerti dan menghayati tindakan pengorbanan Yesus bagi dunia ini. Penghayatan akan nilai kesediaan berkorban dan menjalani penderitaan dengan setia, itulah yang akan kita maknai dari dua bagian bacaan Alkitab yang kita baca tadi, yakni 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10 dan Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai 5, yang beta coba angkat dalam sebuah bingkai tema, menderita karena melakukan kebenaran. Menderita karena melakukan kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal 2 ini Bapak Ibu saudara-saudara, ini merupakan surat pribadi dari Paulus kepada Timotius yang berisikan sejumlah penguatan bagi Timotius secara pribadi agar Timotius dia kuat dalam menghadapi berbagai penderitaan karena pemberitaan Injil, dan sekaligus mendorong Timotius untuk bertanggung jawab terhadap pemberitaan Injil tersebut. Kalau di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 bagian bacaan kita yang coba diberikan judul panggilan untuk menderita. Panggilan untuk menderita. Siapa yang mau menderita? Semua kita tidak akan mau untuk menderita. Mari kita lihat bagian ayat per ayat Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat sebelumnya di ayat 1 dan 2 di sana Paulus sebagai kawan seperjalanan dalam panggilan pemberitaan Injil, dia menghendaki Timotius yang telah dianggapnya sebagai anak untuk bisa bercermin dari ajaran, bisa bercermin dari cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan dan penderitaan, agar Timotius semakin teguh dan bersungguh-sungguh mengorbankan karunia yang ada padanya untuk melengkapi tugas-tugas pemberitaan Injil. Nah, ini cara hidup, pendirian iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Inilah yang dialami, inilah yang dihadapi oleh Timotius ketika dia harus melakukan pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita ada rela untuk berkorban, melakukan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil, adakah dalam kehidupan kita kesabaran? Adakah dalam kehidupan kita kasih? Adakah dalam kehidupan kita ketekunan? Ataukah malah kita tidak mampu untuk melakukannya? Di dalam ayat yang berikutnya 3 sampai ayat yang ke-7, di sana Paulus dia mengemukakan bahwa panggilan pemberitaan tentang Injil Kristus bukanlah panggilan tanpa resiko atau tanpa penderitaan. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Paulus justru mengajak dan mendorong Timotius untuk terlibat dalam panggilan yang penuh dengan penderitaan. Bahkan Paulus dia menganalogikan penderitaan itu dalam 3 hal.
Yang pertama, menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi seorang olahragawan. Dan yang ketiga, seorang petani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah kriteria seorang prajurit yang baik, nampak dalam perilakunya yang penuh dengan konsentrasi pada pekerjaannya. Artinya Paulus dia taat terhadap pemimpin setiap waktu. Paulus dia taat untuk kesediaan, berkorban, dan kesetiaannya sampai mati. Yang kedua, menjadi seorang olahragawan. Bahwa seorang olahragawan yang bertanding hanya dapat memenangkan pertandingan iman jika ia tekun dan disiplin berlatih. Dan yang terakhir, seorang petani dengan bekerja keras, dia melewati setiap tahapan. Mulai dari mengelola tanah sampai masa panen. Maka dialah orang yang pertama menikmati hasil kerja kerasnya itu. Di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 yang juga ada dalam bacaan kita di pagi ini. Di sana Paulus menggambarkan realita penderitaan yang dihadapinya karena panggilan pemberitaan Injil, malah dianggap sebagai seorang penjahat. Namun Paulus, kendati pun penjara dan penderitaan adalah konsekuensi yang harus ia alami, ia tetap sabar menanggung semua hal itu dengan tujuan agar panggilan pemberitaan Injil ini tidak berhenti, tetapi terus diberitakan, sehingga orang lain juga mendapat bagian dalam rencana penyelamatan Allah. Luar biasa. Sekalipun penjara dan penderitaan itu ada konsekuensi bagi Paulus dan Timotius, tetapi untuk pemberitaan Injil ia tetap terus menjalankannya. Bisakah kita? Sanggupkah kita menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan kita? Walaupun konsekuensinya penjara dan penderitaan. Maknai itu dalam setiap kehidupan kita pribadi dan keluarga. Karena itu Paulus dia mengaminkan sebuah perkataan ini, bahwa kemenangan akan selalu berpihak pada orang-orang yang setia kepada Tuhan Allah. Allah adalah Allah yang setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu Allah tidak pernah menyangkal orang yang berusaha setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sempurna menyangkal kita manusia yang selalu setia kepada Tuhan, datang dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan. Di bacaan kita yang kedua, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 12, 53 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, perikop ini merupakan salah satu dari 4 nyanyian hamba Tuhan yang dibawa perikop hamba Tuhan yang menderita. Kalau tadi di Timotius panggilan untuk menderita, di Yesaya bilang hamba Tuhan yang menderita. Di dalam nyanyian-nyanyian ini Bapak Ibu digambarkan tentang seseorang atau sekelompok orang yang bersedia menderita demi memberikan kelegaan kepada orang yang dibelanya. Dalam kenyataan hidup sekarang ini Bapak Ibu, sing mudah ketong menemukan orang-orang benar, ya, yang mau berkorban secara hukum dan membiarkan dirinya disiksa tanpa membuka mulut untuk pembelaan. Namun Nabi Yesaya dia memaparkan kepada kita bahwa ada seseorang yang disebutnya hamba Tuhan yang menderita, yang sanggup melakukan itu. Hamba itu diremukan, dihina, diejek, diperlakukan sewenang-wenang. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bahkan dalam kematiannya dia dimasukkan dalam kalangan pemberontak. Bagi katong manusia itu hal biasa. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya itu justru selalu diusahakan untuk dihindari. Di sini Yesaya memaparkan makna yang terkandung di balik penderitaan hamba itu, bahwa semua itu adalah bagian dari kehendak dan rencana agung Allah demi korban penebusan bagi manusia. Teks Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 5 ini
menggambarkan tentang penderitaan yang bersedia dijalani oleh hamba Tuhan. Bahwa karena penderitaan hebat yang dialaminya itu, dia tidak dapat lagi dikenal dan malah dijauhi. Nah, ini justru memperlihatkan bahwa penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini terjadi karena dia menjadi tumbal untuk memikul dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau penderitaan yang hebat dialami oleh hamba Tuhan, bagian bacaan kita Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 5 ini dibuka dengan suatu gambaran tentang pemulihan dan peninggian yang diterima oleh sang hamba Tuhan. Hal ini sesungguhnya mau memperlihatkan bahwa mereka yang bersedia menderita untuk memberi hidup bagi banyak orang adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah dan perbuatannya itu direstui oleh Allah sendiri. Di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat yang sedang kita peringati ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya adalah waktu di mana kita diingatkan kembali tentang cinta kasih Tuhan yang besar bagi kita semua dan seisi dunia ini. Bahwa karena cintanya, karena kasihnya, Tuhan Yesus rela berkorban dan menderita demi kehidupan dan keselamatan kita semua. Karena itu, cinta kasih Tuhan yang penuh dengan kasih yang tulus itu selalu memberikan penghargaan atas hidup kita sendiri dan atas hidup orang lain. Di satu sisi, akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang kuat bertahan, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat dan sabar di dalam seluruh pergulatan hidup, termasuk penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami dan kita lakukan. Di sisi lain, kita akan terus digelisahkan terhadap realita penderitaan di sekitar kita dan mendorong kita untuk terlibat berkorban demi mengangkat beban-beban penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga mereka pun dapat menikmati anugerah dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, penderitaan yang kita alami demi memberi hidup yang lebih baik bagi sesama, demi melakukan kebenaran dan keadilan, demi memperjuangkan hak-hak hidup mereka yang lemah, mereka yang tertindas dan menderita, bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru harus diperankan secara aktif oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta. Inilah panggilan kita yang sesungguhnya, yaitu ikut mengambil bagian dalam penderitaan. Memang sing banyak orang bersedia melakukan hal ini Bapak Ibu, karena sing mudah untuk ketong melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki cinta kasih yang besar dan tulus yang bersedia melakukannya. Beta ajak ketong semua. Beta mau bilang bahwa kalau bukan antopun kasih, kalau bukan antopun sayang, ketong semungkin ada dan berkumpul sampai dengan saat ini. Kasihnya membuat ketong bisa menjalani dan menikmati hidup, bahkan berkat-berkat yang ketong terima. Seperti pemazmur dia katakan, kehidupan yang ketong jalani, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, itu dipenuhi dengan berbagai pergumulan yang berat. Ada persoalan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan masa depan anak-anak. Tatkala harus berhadapan dengan pergumulan yang demikian, seakan-akan ketong merasa kasih Allah jauh dari ketong kehidupan. Mari ketong sembayang dengan sing bosan-bosan, katong panggil dan cari Tuhan untuk minta pertolongan, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan yang ketong alami, yang ketong hadapi, bisa diselesaikan. Kiranya penghayatan kita terhadap makna pengorbanan Kristus ini akan memungkinkan Bapak Ibu Saudara dan Beta untuk tetap setia, mengasihi dan mengabdi kepadanya melalui kasih kita yang berkorban demi melakukan kebenaran dan kebaikan bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.